Halo Tribuners, kembali bersama saya Asyun Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik persaingan Prabowo, Ganjar, dan Anies. Ya, tentu para Tribuners, terutama yang menikmati politik ya, suka politik, tentu mengetahui bicara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Ini tentu berarti bicara Pilpres 2024. Karena ketiga nama ini di berbagai survei selalu ranking pertama, kedua, ketiga ya. Dan ini juga yang akan menjadi pembahasan kita. Dan kali ini saya sudah mengundang Pak Dr. Andes Daniel Panda, MH ya, MH yang merupakan dosen di Universitas Bung Karno, yang saya pernah lihat di berbagai media nasional juga sebagai pengamat politik, saya kira ya, pengamat politik yang tentunya hari ini kebetulan pulang kampung, datang di Manado, dan kita undang untuk boleh memberikan perspektif ya terkait dengan bagaimana politik terkini tanah air, terutama tentu terkait dengan Pilpres yang tentu lagi hangat-hangatnya ya. Dan seperti biasa, walaupun tadi saya sudah memperkenalkan diri Pak Daniel, tapi tidak ada salahnya untuk menginformasikan secara detail ya akan CV ke para Tribuners. Dipersilakan. Ya, terima kasih Aswin, Tribuners yang berbahagia. Hari ini saya tampil di sini. Perkenalkan, nama saya Daniel Panda. Saya akademisi dari Universitas Bung Karno. Background saya adalah ilmu politik dan ilmu hukum, dan tentu sangat relevan untuk kita bicara situasi kekinian. Ya. Dan Tribuners tentu langsung saja ya kita bincang-bincang dengan Pak Daniel ya. Pak Daniel, ini saya kira walaupun belum ada, semua sudah ada penetapan ya, yang Pak Ganjar Pranowo tentu karena PDIP langsung ya bisa mengusung langsung, sehingga boleh dikata dia sudah bisa langsung mendaftar ke KPU. Tapi peluang Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan juga saya kira kurang lebih sama juga ya. Artinya sudah ada kubu, paling tidak dengan Pak Prabowo itu ada Gerindra miliknya Pak Prabowo, kemudian ada PKB yang sudah dari awal bermain-main, kemudian ya kalau kita lihat sering juga dengan Golkar, dengan PAN dan yang lain-lain. Kemudian Pak Anies Baswedan, ada 3 partai ya yang sudah mendeklarasikan yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS ya. Artinya sangat relevan kalau kita membincangkan akan 3 figur ini. Gimana Pak Daniel Panda melihat ya akan ketiga figur ini menjelang tahapan Pilpres ini? Ya, memang kalau kita bicara konstelasi politik menjelang Pilpres 2024, kalau bicara per hari ini memang 3 nama yang tadi disebutkan yang lagi naik ya adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies ya, meskipun memang secara resmi ya belum ada pendaftaran dan penetapan KPU karena terus bergerak ya. Jadi memang kita hanya bisa memantau dari hasil-hasil survei, dan 3 nama inilah yang menonjol, ada tren naik, ada stagnan, ada juga yang menurun. Jadi memang perubahannya terus terjadi karena memang belum ada partai secara resmi ya. Jadi masih terus mencari teman, mencari kawan, apalagi cawapres belum ditetapkan oleh masing-masing partai, dan belum genap partai-partai itu untuk mendukung kandidat yang ada, khususnya untuk 3 orang ini. Ya. Padahal kita mundur ke belakang, saya kira untuk melihat kefiguran ini ya. Kefiguran ini masing-masing paling tidak pasti mempunyai pendukung ya. Kalau di media di internet punya netizen ya, punya masing-masing sudah mempunyai titik-titik dukungan ya. Tinggal tentu nanti setiap kubu, setiap koalisi dia mengoptimalkan akan ini. Kalau melihat Pak Daniel, kira-kira nanti apa strategi ketiga? Kenapa ya? Ini kan belum ada ini, walaupun
ada batas ya di KPU, sudah ada jadwal yang sudah paten ya. Tapi harusnya kan kalau memang sudah siap, harusnya misalnya sudah dipasang-pasangkan. Tapi Pak Daniel melihat kenapa ini partai-partai politik ya belum memasangkan akan ketiga figur ini. Kan bila lihat saya misalnya PDIP kan ada koalisi atau tidak, harusnya lebih percaya diri dong. Dia pasangkan dengan ini, pasangkan dengan ini. Apalagi udah ketambahan P3 misalnya. Atau Pak Anies kan sejak awal Koalisi Pembaruan dan Persatuan sudah mencalonkan diri. Tapi kenapa? Dan saya baca di media online selalu mengatakan bahwa sudah ada satu nama di kantongnya. Kemarin ditanya oleh di Pak Surya Paloh mengatakan ke publik bahwa ketika ditanya oleh Pak Jokowi, Pak Surya Paloh mengatakan bahwa ini sudah Pak Anies saja yang ngomong. Artinya sudah diberikan delegasi ke Pak Anies untuk menentukan. Tapi sampai sekarang belum berani menyebut gimana? Ya, inilah yang disebut dengan politik last minute ya. Jadi semua saling menunggu ya. Jadi dan saya yakin dari ketiga kandidat ini dengan berbagai partai pendukungnya itu akan menunggu di waktu terakhir. Bisa di H-1 batas penetapan terakhir, malah di bulan November ya. Jadi sangat bisa itu di bulan November baru mereka akan mengusung dan mengusulkan nama cawapres karena saling menunggu, karena ini memang terkait dengan dukungan partai politik ya. Jadi saya kasih contoh seperti Prabowo dan bersama PKB Muhaimin ya. Seperti digadang-gadang kan pasangannya Prabowo dan Muhaimin, tapi tapi saya kira masih sangat jauh lah untuk penetapan Prabowo Muhaimin karena masih ada beberapa kandidat yang lain yang bisa merapat. Dan kandidat-kandidat itu bisa kemana-mana. Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua seperti Erick Thohir. Erick Thohir itu bisa ke Prabowo, bisa ke Ganjar. Ya, ini jadi saya sangat yakin itu bisa di H-1 batas akhir yang ditentukan oleh KPU dan itu ada di bulan November, baru mereka. Jadi semuanya saling menunggu. Kalau terlalu cepat, apa yang menyebabkan mereka saling menunggu? Apa terkesan kan kurang percaya diri untuk ini atau gimana? Bagus sekali pertanyaan. Jadi sebenarnya bukan masalah ketidakpercayaan diri. Jadi untuk cawapres ini paling menentukan adalah partai politik. Ya kan. Nah sekarang semua partai itu mengajukan apa yang disebut dengan portofolio menteri. Ya, jadi semua partai politik sekarang kan mengajukan proposal untuk kalau dia bergabung dengan A, dia mendapat berapa, B dia dapat berapa, dan ini belum ketemu, bargainingnya belum ketemu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini mungkin saya kira kita sudah tahu bersama lah, faktor Joko Widodo ya. Jokowi ini adalah salah satu orang yang mungkin akan menjadi penentu ya untuk cawapres. Jadi apakah itu terutama di posisi Prabowo dan Ganjar itu Pak Jokowi akan cukup menentukan untuk didengar masukannya untuk memberi nama, dan itu pasti juga di last minute, tidak bisa di awal-awal ya. Dan juga ada faktor relawan dari ketiganya, apapun juga relawan dari Jokowi yang akan bisa juga memberikan. Jadi ada banyak faktor yang saling terkait sehingga saya sangat yakin itu semuanya akan last minute. Tidak ada satupun yang berani untuk menentukan di awal untuk cawapres karena memang bargainingnya belum ketemu ya, dealnya belum terjadi. Ya, Pak Daniel Panda, ini menarik juga tadi Pak Daniel sempat menyebut nama Jokowi ya. Ini akhir-akhir ini antara dua kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saling mengklaim bahwa Pak Jokowi berada di kubu mereka. Bahkan sampai ke anak Pak Jokowi, Gibran, wali kota Solo, selalu dikaitkan dengan Prabowo Subianto, dengan Ganjar. Pak Daniel melihat gimana ini Pak Presiden ini? Apakah apa politik yang dimainkan atau gimana? Itulah yang disebut dengan kalau dari Pak Jokowi selalu mengatakan cawe-cawe. Cawe-cawe itu adalah ingin terlibat, ingin intervensi, ingin masuk. Ya secara hak politik ya sah-sah saja meskipun banyak dikritik orang dari sisi fatsun politik dan secara etika politik, tetapi memang ada keinginan kuat dari Presiden Jokowi untuk bagaimana kandidat penggantinya itu bisa melanjutkan proses
pembangunan khususnya untuk IKN. Oleh karena itu memang Kepentingannya di situ ya ya. sangat besar kepentingannya di IKN. Oleh karena itu memang dia lebih merapat ke Prabowo dan Ganjar yang memang untuk cawapresnya itu sering disebut dengan all Jokowi men. Jadi semua cawapresnya itu adalah menteri dalam kabinet sekarang. Sehingga memang dalam posisi ini kalau Jokowi terlibat, memang posisi Anies itu ya seperti survei-survei hari ini semakin menurun karena memang figur kuat Presiden Jokowi itu sangat mempengaruhi jadi oleh karena itu memang saling klaim. Ya. Prabowo mengklaim dan pengikutnya mengklaim. Tapi saya kira sampai detik ini belum ada yang menjamin dukungan presiden akan kemana. Tapi saya sangat yakin dukungan presiden itu akan kedua-duanya. Ya kan? Tapi di satu titik nanti kita tunggu saja ya. Tapi saya yakin di antara keduanya ini pasti ada pilihan daripada presiden. Presiden ya. Ini menarik ya. Ada yang bilang saya baca-baca di beberapa media online bahwa biasanya presiden mengakhiri masa jabatan elektabilitasnya kan makin menurun. Ada semacam kejenuhan dari masyarakat ya. Jokowi katanya ada yang mengatakan bahwa sebaliknya dia lumayan tinggi ya di akhir-akhir tingkat kepuasan masyarakat lumayan tinggi dan itu mempengaruhi ketika Pak Jokowi menyatakan dukungan ke A atau B. Nah, gimana melihat itu? Ya, betul sekali. Jadi ini fenomena menarik. Jadi pada saat mengakhiri jabatan, kalau tidak salah sampai di angka di atas 70% tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi dan saya kira itu cukup surprise ya karena memang biasanya kalau di masa terakhir itu ya udah nggak ada beban dia mau buat apa saja. Tapi pasti akan berkorelasi dengan tingkat kepuasan itu dengan pemilihan presiden akan kemana pilihannya itu akan berkorelasi sangat kuat. Jadi pada saat seperti saat-saat ini ya kalau kita berbicara hari-hari ini pada saat intensitas pertemuan Prabowo dengan Jokowi lebih banyak daripada pertemuan dengan Ganjar maka elektabilitas Prabowo memang lebih naik sedikit daripada Ganjar meskipun itu juga tidak signifikan perbedaannya ya. Tapi itu pasti sangat mempengaruhi ya pilihan presiden itu. Ya. Kita bergeser ke ini ya, karena di topik kita ada 3, Pak Anies ya. Tadi dikatakan Pak Anies ya, emang kelihatan agak merosot ya. Tapi gimana sebenarnya kalau Pak Daniel melihat peluang Anies Baswedan ini? Ya kalau peluang Anies memang ya semuanya pasti 3 kandidat ini tetap terbuka ya. Tidak kita bisa menutup ini tidak ada lagi peluangnya. Peluangnya karena ini memang di pemilih Anies Baswedan ini akan banyak juga adalah silent minority. Jadi dia nanti menentukan pilihan itu pada saat-saat terakhir. Ya, katanya identik oposisi begitu katanya. Ya, itu yang harus diantisipasi oleh Prabowo dan Ganjar adalah pemilih silent daripada Anies Baswedan yang karena nanti menentukan di ini ya sehingga tidak masuk dalam survei tapi pada saat hari hanya ini juga faktor ini juga oleh karena itu saya tidak berani untuk mengatakan besar kecil jadi betul. Ketiga-tiganya tetap mempunyai peluang ya. Memang kalau kita lihat survei Anies Baswedan di bawah tapi itu belum signifikan juga dan belum menjamin bahwa si A atau si B, si C yang menjadi penentu. Masih jauh ini ya? Masih jauh. Karena semuanya itu faktor cawapres itu sangat menentukan. Untuk kali ini malah kalau yang 2 kali pemilihan presiden kita atau malah di RSB, cawapres itu sekedar hanya apalah ya. Semacam ya hampir tidak berpengaruh ya. Betul sekali. Tapi malah untuk 2024 ini faktor cawapres itu sangat besar pengaruhnya. Sangat besar. Apa yang menyebabkan faktor cawapres itu isu apa yang menyebabkan atau apa yang kan sama saja sebenarnya. Ada yang bilang wakil presiden itu hanya ya semacam pelengkap aja tapi jadi seksi memang kelihatan lihat ini. Iya, jadi dari nama-nama yang beredar ini memang kan orang-orang yang ya kalau saya bisa sebut ya di kesempatan kali ini Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, AHY. Muda dan potensial. Iya, Kofifa itu muda dan potensial dan juga ada faktor gizi di belakang ya kan. Jadi logistik yang sangat kuat. Ya. Sehingga itu juga akan menentukan ya kampanye kan membutuhkan dana ya. Sehingga orang-orang itu juga akan menarik bukan sekedar untuk presidennya tapi juga bisa menarik untuk partai politiknya karena kan kita serentak sekarang Pilpres dan Pileg. Jadi kalau orang A itu mendukung
orang A, maka partai politik yang mendukung itu juga pasti akan naik suaranya, ya, karena juga ada logistik yang sangat kuat. Jadi cawapres itu sangat menentukan dalam banyak hal untuk kali ini. Ya, 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 ya. Ini agak lari juga. Saya lihat Pak Daniel, ya di 3, apakah ada peluang dari lain atau figur lain dari ketiga figur yang menyeruak ini untuk masuk, misalnya peluang Pak Airlangga selaku ketua Golkar atau yang lain, gimana? Kalau melihat dari kalkulasi perhitungan presentasi suara partai politik dan juga arah dukungan, kecil sekali untuk ada penambahan, sangat kecil. Jadi karena seperti saya katakan tadi, Golkar itu kan dia cukup menentukan dan dia masih bimbang dia mau kemana. Dan Golkar itu memang lebih berpotensi ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar, ya. Jadi saling hitung-menghitung. Dan kalau Pak Airlangga naik sendiri sangat tipis, ya, karena juga PAN dan P3 yang menjadi pendukung Golkar itu juga sudah ada, P3 sudah menentukan pilihan dan PAN juga belum tidak stabil dalam menentukan pilihan. Ya, jadi sangat tipis, kecil, malah saya katakan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk ada figur keempat. Ya. Jadi artinya Golkar dia pasti akan memilih di koalisi yang sudah ada. Betul sekali. Golkar akan memilih koalisi yang sudah ada antara Prabowo dan Ganjar, dan juga memang Golkar itu kan salah satu partai modern dan partai yang tidak pernah mau kalah. Jadi dia akan menentukan pilihan di figur yang berpeluang untuk menang. Dia akan melihat di situ. Betul sekali. DNA-nya itu ya. Dia selalu mendekati kekuasaan, ya. Betul sekali. Dia tidak punya DNA oposisi, ya. Dia selalu mendukung pemerintah. Ya, menarik, ya. Saya ingin bertanya mungkin lebih jauh ke Pak Daniel. Pak Daniel, kalau dulu kan kita selalu melihat bahwa walaupun itu hanya jadi perbincangan kalau di warung kopi, di Jarot, bahwa politik tanah air, politik nasional juga ikut dipengaruhi oleh politik secara global, ya. Ya, negara-negara seperti Amerika, Cina juga katanya mempengaruhi, walaupun presentasinya kecil, ya, tapi menentukan juga. Di 2024 ini melihat itu gimana? Apakah masih ada pengaruh, atau sejauh mana pengaruh, atau di bagian mana ada pengaruh? Kalau ada. Ya, faktor global tetap ada. Jadi pertarungan antara Amerika, Rusia dan Cina, ya, itu juga akan bisa mempengaruhi. Apalagi kan sekarang Indonesia lebih condong ke Cina, ya, dalam investasi dan lain sebagainya. Tapi memang Cina berbeda dengan Amerika. Kalau Amerika itu kan memang dia doyan untuk masuk mengintervensi kalau ada sesuatu terjadi, khususnya terkait dengan politik. Tapi Cina itu dia hanya pikir investasi, pikir bisnis aja. Jadi Cina lebih ke pure bisnis, betul sekali. Investasi. Dia tidak mau cawe-cawe untuk politik lah, ya. Jadi siapapun yang memenangkan, ya, dia akan pasti dukung dengan investasi. Tapi kalau Amerika kan kepentingannya terlalu banyak. Tapi saya kira Indonesia sekarang jauh lebih kuat. Peninggalan Jokowi itu kita sebagai suatu bangsa itu semakin lokal identitasnya semakin kuat. Kita berdikarinya lebih kuat. Jadi saya kira agak tipis untuk dipengaruhi oleh negara-negara lain. Jadi lebih mandiri lah untuk kali ini, jauh lebih mandiri. Ya, Pak Daniel sebagai orang Sulut tentu kita kaitkan ke daerah ini, ya. Pak Daniel melihat gimana kalau di konstelasi nasional, pasti sebenarnya hampir di semua daerah mirip-mirip, tapi ada ciri khas khusus, kan, ya. Di Sulut ini tentu sebagai referensi di 15 kabupaten kota, kalau tidak salah sekitar 11 atau 12 dikuasai oleh PDIP, kepala daerahnya, ya. Kepala daerah dikuasai oleh PDIP. Tapi tentu sekarang ini mungkin Golkar bisa juga mempengaruhi, bisa juga Gerindra karena faktor ekor jasnya Pak Prabowo, ya. Demokrat juga dengan Eli Lasutnya yang terus bergerilya, ya, mungkin ada pengaruh. Tapi sejauh ini mungkin Pak Daniel sempat bincang-bincang ke sesama dosen dia di sini. Kira-kira apa yang bisa menangkap dengan konstelasi nasional di Sulawesi Utara, gimana? Ya, untuk Sulut itu memang karena orang-orangnya sangat suka bicara politik dan juga menarik. Kalau yang terkait Pilpres dulu, ya. Ya. Jadi terkait Pilpres, PDIP kita punya Oli Dodo Kambi sebagai bendahara umum. Jadi memang faktor bendahara umum partai politik itu sangat kuat, dan memang PDIP yang menguasai pemerintahan, sehingga memang
potensi Ganjar Pranowo untuk memenangkan di Sulawesi Utara itu jauh lebih besar. Ya. Tapi menarik juga adalah faktor Prabowo. Nah sekarang ya cukup lumayan ya, meskipun saya tidak punya data yang pasti, tapi cukup lumayan banyak sekali orang Manado yang beralih ya dari dia dulunya pendukung Jokowi beralih ke pendukung Prabowo karena semangat sebagai Tommy Minahasa, Prabowo ibunya orang Lengoan, sehingga ada sentimen kedaerahan. Tapi memang terus bergerak ya, angkanya ya tidak terlalu besar, tapi ada terjadi perpindahan. Pasti ada terjadi perpindahan, sehingga memang akan berdampak pada Gerindra. Tapi saya masih sangat optimis PDP masih akan menguasai khusus di Sulut ya. Di Sulawesi Utara untuk pileg maupun untuk pilpres, karena ketokohan seorang Oli Dodo Kambe yang bukan sekedar gubernur tetapi adalah tokoh nasional. Tokoh nasional ya. Itu terlihat ya di ini ya. Dan memang ya walaupun suara dari Sulut ya secara presentasi tentu tidak signifikan di nasional, tapi tentu ini juga menarik karena seperti dikatakan tadi, orang Manado ini hobi bercerita politik ya, hobi cerita-cerita politik, dan banyak juga orang-orang Manado yang tentu mempunyai mencari posisi nasional ya, sehingga tentu mempengaruhi juga di daerah sini. Kalau melihat tentu sebagai bagian dari Indonesia, orang Sulut menginginkan tentu siapapun yang menjadi presiden tentu dia akan mempunyai bias ke daerah. Artinya DP ini tentu bukan hanya berpikir di daerah Jawa, tapi ke Indonesia Timur. Sehingga kalau bicara kedaerahan mungkin orang ada Sandiaga Uno ya, ada juga faktor-faktor lain. Tapi menurut Pak Daniel Panda ya, selaku kawan NUA juga di Jakarta, sebagai orang Sulawesi Utara, apa yang harus terang sikap yang harus terang lihat dengan menghadapi pemilu, menghadapi pilpres ini? Ya sebenarnya ini untuk pemilu 2024 sebagai orang kawan NUA, sebagai orang Minahasa Sulawesi Utara ya, saya secara pribadi berharap di 2024 siapapun presidennya tentu ada orang Sulawesi Utara yang masuk dalam kabinet. Itu harapan kita semua, dan ini momentum yang terbaik sebenarnya. Jadi kita hanya punya wamen ya sebelumnya, tapi saat ini seharusnya bisa siapapun presidennya, dan lebih besar peluangnya antara Ganjar dan Prabowo akan menjadi presiden, maka peluang menteri juga dari orang Sulut itu akan jauh lebih terbuka, dan saya kira harapan kita semua lah ya. Oleh karena itu memang tentu kita harus berkompetisi yang sehat, tidak konflik dan sebagainya, supaya siapapun yang menang ya kita juga bisa dimenangkan. Jadi ada pengaruhnya di situ. Jangan hanya di Jawa bertarung tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya. Padahal memang di Indonesia Timur termasuk Sulawesi Utara membutuhkan tambahan fasilitas. Betul, ya Pak. Dan kita punya sumber daya manusia yang luar biasa ya, seperti banyak yang saya sebutkan tadi, dan kita sudah sangat pantas untuk masuk ke kabinet saat ini. Ini momentum tepat, kalau tidak dimanfaatkan secara baik ya cukup panjang lagi kita akan menunggu. Ya. Pak, kalau ini ya di straight tema kita atau topik kita, persaingan Prabowo, Ganjar dan Anies ya. Tadi Pak Daniel sudah mengatakan bahwa penentuan calon wakil presiden kemungkinan di last minute ya. Ini melihat juga kemarin di 2018, 2014 juga demikian ya, sama. Dan terutama PDIP kan identik memang di last minute ya, dia melakukan penentuan pasangan. Tapi perkiraan Pak Daniel Panda, kira-kira misalnya Prabowo Subianto, dia lebih cenderung ke mana? Ke figur-figur mana? Pak Ganjar atau Pak Anies? Nah, bisa berubah, tapi paling tidak memberikan perspektif bahwa ya. Wah, ini pertanyaan sulit ini, tidak mudah. Tapi kalau saya kasih gambaran begini, jadi kalau memang Gerindra sebenarnya kalau dia memasangkan Prabowo Muhaimin tidak terlalu kuat. Figur Muhaimin itu tidak terlalu pas sebenarnya. Jadi memang Prabowo itu mengejar dua segmen sebenarnya. Pertama adalah dari sisi pengusaha, dan itu ada di Erick Thohir. Terus kedua juga dia pasti akan mengajar dari Nahdlatul Ulama, NU. Figur NU itu yang akan masuk di dalam radar Prabowo, itu
kalau tidak Mahfud MD ya Kofifa Indar Parawansa ya. Itu dari sisi di luar itu agak sulit. Airlangga juga masuk di cawapres juga tidak akan bisa mendongkrak Prabowo ya. Terus kalau dari Ganjar ya tentu ya dari awal memang P3 sudah menyodorkan Sandiaga Uno. Tinggal apakah disetujui oleh Bu Mega dan Jokowi sendiri ya kita menunggu. Tapi juga memang sama dengan Prabowo, PDIP juga tetap mengincar Nahdlatul Ulama ya, karena memang pertarungannya akan sengit itu pasti di Jawa Timur. Jawa Timur itu kan basis yang sangat kuat NU, dan kalau ada calon NU yang masuk itu akan bisa mendongkrak suara siapapun kandidatnya. Sehingga saya yakin juga PDIP akan mengincar kader dari NU, dan nama-nama yang saya sebutkan tadi sama saja. Jadi Ganjar Prabowo ini adalah all Jokowi semuanya. Jadi semuanya kader Jokowi, semua ya menteri di Jokowi, dan bisa berpeluang kemana-mana. Oleh karena itu faktor Joko Widodo itu sangat kuat untuk menentukan nama calon wakil presiden. Saya yakin Bu Mega akan meminta masukan, dan apalagi kan Joko Widodo itu kan adalah kader PDIP. Ya. Dia kader PDIP, dia menjadi presiden 2 kali ya karena PDIP. Jadi tentu dia ada semacam moral hasrat yang kuat untuk bagaimana dia memberikan sumbangsi. Nah, Prabowo juga dalam kedekatan, tapi memang ini menarik ya. Jadi ya saya berharap teman-teman di Gerindra atau teman-teman di Prabowo jangan sangat yakin Jokowi akan ke Prabowo, belum tentu juga ya. Ingat bahwa Jokowi itu adalah kader PDIP. Banyak orang tidak paham ini ya. Jadi tapi ya tentu semuanya kan bisa terjadi ya. Tapi bayangan-bayangannya seperti itu. Jokowi adalah kader PDIP, dan tentu juga semuanya juga Tapi kan Pak Jokowi memang selalu memakai bahasa simbol dan ini simbol-simbol gimana, kayak ini kan lebih kecenderungan ke Prabowo kalian. Ya, kalau berbicara hari-hari ini, tapi kan ini masih panjang ya. Jokowi ini kan politisi yang unggul ya. Jadi kesannya agak apa istilahnya kan, tapi ini cerdas loh. Jokowi itu orang sangat cerdas, dan ingat dia punya basis massa loh ya. Dia punya relawan Jokowi yang sangat tegak lurus kepada seorang presiden Jokowi. Ya, itu yang memang mengapa kubu Prabowo dan apalagi ketua umumnya udah dijadikan Menko Info ya, Pak Ari Budi. Jadi memang betul-betul untuk cawapres bisa kedua belah pihak itu akan masuk. Jadi masih sangat cair. Nah, kalau Anies Baswedan sama saja, dia juga pasti yang utama ya. Kalau mau terbuka, AHY itu juga tidak terlalu akan kuat mendongkrak elektabilitas pasangannya ya. Jadi memang kalau saya bisa memprediksi, Anies pasti akan mengincar NU juga. Ya. Nahdlatul Ulama juga sama. Jadi justru itu kan sempat disebut-sebut Kofifa. Kofifa masuk ya, dan malah dia awalnya menawarkan Mahfud, tapi Mahfud sudah menarik diri kan. Jadi memang Yani Wahid juga masuk radar. Jadi semuanya NU itu menjadi cukup penentu ya. Manis ya. Dan terbukti kan di 2019 kan NU masuk ya, dari 2 Mahfud sama Maruf Amin. Jadi memang cawapres ini sekali lagi menjadi semacam magnet yang kuat, dan itu akan mendorong elektabilitas pasangan yang menetapkan mereka. Ya. Dan Tribuners tentu perbincangan ini menarik ya, bicara politik dikatakan di Manado itu tentu tidak ada habis-habisnya ya. Saya yakin juga Pak Daniel Panda datang di Manado, bincang-bincang dengan para aktivis di Sulawesi Utara, para akademisi, tentu sudah mendapat bayangan, saling tukar pikiran, sehingga tentu yang diharapkan ya apa yang kan, karena dari Jakarta tentu lebih dekat dengan API Pak Daniel, sehingga mungkin tanda-tanda yang di Jakarta sana kan lebih kelihatan ya, lebih kelihatan. Kalau di daerah kan tinggal lihat di media sosial, lihat di media-media yang ada. Tapi paling tidak apa yang kita perbincangkan tadi, Pak Daniel sudah memberikan perspektif kepada para Tribuners ya, bagaimana tentu kita menghadapi akan Pilpres ini dengan rasional, menghadapi dengan namanya pesta demokrasi ya Pak. Betul jadi sekali. harusnya menikmati ya, kita siap menang dan siap kalah. Siap menang dan siap kalah ya, tentu ada perbedaan-perbedaan ya, biasa ya saya kira. Dan seperti biasa Pak Daniel, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan mungkin ada closing statement berupa ya harapan jelang pemilu atau hal yang lain. Ya, politik itu kan intinya adalah kekuasaan. Bagaimana kita merebut kekuasaan. Tapi kita pada saat kita merebut kekuasaan itu
dengan cara-cara yang sehat, cara-cara yang baik, sehingga memang bergairah lah. Jadi berpolitiklah dengan santun, dengan sehat. Saya berharap untuk masyarakat Sulawesi Utara itu, meskipun kita berbeda pilihan, marilah kita berdamai ya. Begitu juga kita bermedsos dengan bahasa-bahasa yang santun, tidak ada black campaign dan lain sebagainya. Kita harus bergembira lah. Ya. Dan ya kita sukseskan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan Pak Daniel Panda selaku dosen Universitas Bung Karno ya, yang kebetulan datang di Manado dan boleh berbincang-bincang, membagikan sedikit terkait dengan perspektif ya soal pilpres. Soal pilpres ya, sengaja mengambil topik terkait dengan persaingan 3 figur, tentu dengan maksud agar supaya kita lebih terbuka wacana kira-kira siapa yang peluang menang ya. Dan saya kira ketiga figur ini adalah figur yang terbaik untuk bangsa, dan masing-masing tentu sudah pernah menunjukkan, bahkan saat ini ada yang masih menteri, sehingga masih menunjukkan bahwa mereka adalah putra-putra terbaik ya, putra-putra terbaik Indonesia yang bisa kita pilih. Dan tentu nasib dan keberpihakan dari masyarakat lah yang menentukan siapa yang akan terpilih dari figur-figur yang sudah kita perbincangkan tadi. Dan sekali lagi tentu saya Asil Bintang dari Tribun Bakudapa ucapkan terima kasih kepada Daniel Panda yang boleh pulang kampung dan boleh datang di studio Tribun Bakudapa. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.